Baik, perkenalkan nama saya Maria Okta Puspasari Suratmamaran, NIM 1803030097, kelas B, semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial. Di sini saya akan membawakan presentasi gerakan pro dan kontra mengenai pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Poin pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan sosial. Secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan praaksara masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat, di mana gerakan ini bertujuan untuk tujuan bersama. Secara konseptual, alasan paling jelas mengapa individu tergabung dalam gerakan sosial adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit. Gerakan sosial baru-baru ini terjadi di mana banyak terjadi pro dan kontra di Manggarai Timur, tepatnya di Kampung Luhuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, mengenai gerakan pro dan kontra pembangunan pabrik dan tambang yang akan dibangun oleh pemerintah, di mana banyak sekali terjadi penolakan masyarakat setempat karena tidak sesuai oleh adat istiadat setempat dan banyak dampak buruk yang terjadi jika pembangunan itu dilaksanakan. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang mengenai kehidupan manusia. Pembangunan dalam prosesnya seringkali tidak memperhatikan kelestariannya, bahkan cenderung memanfaatkan sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap sumber daya alam, pencemaran, menimbulkan kematian bagi binatang-binatang, manusia, hilangnya keindahan alam, dan lain-lain. Di mana sekarang kita ketahui di seluruh dunia dan terutama di masyarakat Indonesia sedang kesulitan karena masa pandemi COVID. Apalagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini terbilang masyarakat yang miskin karena kehidupan mereka yang tergantung oleh alam dan pekerjaan utama mereka rata-rata hanya sebagai petani dan nelayan. Sehingga menurut masyarakat, sebaiknya pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan dibandingkan harus mengurus pembangunan pabrik semen dan tambang yang tidak sesuai pemikiran masyarakat setempat. Pokok pembahasan gerakan pro dan kontra. Seperti yang kita ketahui, gerakan itu sendiri merupakan sebuah perlawanan yang dilakukan oleh sebuah kelompok, dan gerakan pro kontra ini sendiri yaitu di mana adanya perbedaan dari dua pihak. Satu, yang kubu pro itu bersifat menerima dan positif, sedangkan kubu dari kontra itu bersifat menolak atau negatif. Pembangunan di kehidupan sehari-hari. Istilah pembangunan sangat sering digunakan dalam berbagai bidang. Pembangunan seringkali dikait-kaitkan dengan bidang ekonomi, bidang politik, sosial, mental, tata negara, dan bidang-bidang lainnya. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik ataupun perubahan hal lama ke berbagai hal baru. Kegiatan pembangunan mutlak perlu dilaksanakan demi terciptanya kehidupan yang lebih baik dan juga untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Setiap orang tidak dapat terlepas dari kata pembangunan. Semuanya wajib melaksanakan pembangunan demi bertahan dalam menjalani kehidupan. Gerakan pro kontra yang dilakukan oleh warga Manggarai Timur. Gerakan ini terjadi saat masa pandemi. Berlangsung ini dikarenakan pembangunan pabrik semen dan tambang yang akan dibangun di Manggarai Timur. Banyak sekali pro kontra yang terjadi karena pembangunan ini. Penolakan bukan hanya dari warga tetapi juga dari sejumlah tokoh asal NTT di Jakarta. Menyatakan penolakan seperti advokat, aktivis lingkungan hidup, aktivis HAM, sehingga anggota DPR RI. Dan yang paling gencar melakukan penolakan yaitu koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, yaitu Petrus Salistinus. Menurutnya, penolakan sejumlah kalangan ini bukan tanpa sebab. Peran yang dimainkan oleh pemerintah setempat dalam mempertemukan warga pemilik tanah dengan pengembang bukanlah peran mediasi, melainkan makelar tanah. Menurut Petrus, hal itu terjadi karena faktor serakah untuk mempertebal pundi-pundi dengan sengaja melanggar asas umum. Baru-baru ini Gubernur NTT Victor
Laiskodat menyatakan persetujuannya terkait pembangunan semen di Manggarai Timur tersebut. Kata dia, saat ini pembangunan di NTT membutuhkan semen. Menurut Victor, kebutuhan semen di NTT setiap tahun mencapai 1,2 juta ton per tahun. Belum lagi kebutuhan semen di Timor Leste mencapai 600.000 ton per tahun, sementara produksi semen lokal hanya mampu menghasilkan 250.000 ton per tahun saat ini. Produksi semen Kupang saat ini hanya mampu mencapai 250.000 ton per tahun. Kami defisit semen 950.000 ton per tahun. Kekurangan itu selama ini kami datangkan dari Jawa, katanya. Victor mengatakan pabrik semen di Manggarai Timur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Apalagi pemerintah tengah melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di Flores, seperti pembangunan jalan sepanjang 1000 km dari Labuan Bajo menuju ke Wairebo di Kabupaten Manggarai. Meski demikian, selain semen, Victor berjanji tidak akan mengizinkan pembangunan komoditi lainnya seperti emas, dan ia juga memastikan pembangunan ini tidak akan merugikan warga setempat. Bupati Manggarai Timur Andreas Agas mengatakan izin tambang bukanlah wewenang pemerintah kabupaten, melainkan pemerintah provinsi. Izin tambang provinsi, bukan bupati. Orang salah mengerti seolah-olah bupati kasih izin. Tidak, ujar Bupati Agas saat dikonfirmasi sejumlah awak di media di ruangannya. Agas mengatakan, tanggapan masyarakat selama ini seolah-olah pabrik semen di Luwuk dan Lingkololo itu sudah berjalan. Meski sudah mengeluarkan izin lokasi, rencana pembangunan pabrik semen tersebut belum mengantongi izin tambang sama sekali. Ferdi Hasiman, meneliti di Lembaga Alpha Research Database Jakarta, menduga pabrik semen di Manggarai Timur nantinya hanya penyamaran atau kamuflase. Dia menduga sebenarnya yang diincar ialah tambang mangan. Freddy mengatakan belum ada kalkulasi biaya investasi dan keuntungan. Selain itu, biaya lingkungan dan kerusakan alam dari investasi juga belum dihitung dengan cermat. Biaya lingkungan hidup harus masuk dalam basis perhitungan investasi, kata putra asli Manggarai Timur yang berdomisili di Jakarta itu. Memang pasar semen Flores berapa sih? Dominasi semen Indonesia untuk Indonesia Timur belum bisa tertandingi, tegasnya. Freddy meyakini dana investor untuk membangun pabrik semen di Lingkololo tidak bisa balik modal dalam 10 tahun di tengah oversupply nasional. Apalagi perusahaan semen di Lingkololo nanti harus berjibaku bersaing dengan perusahaan semen nasional yang sudah menguasai pasar NTT dan Indonesia Timur. Ini semua pertanyaan yang harus diketahui publik. Jangan sampai itu hanya kedok saja pabrik semen, tapi bisa jadi mangan, tukas Freddy. Apalagi menurut dia, ke depan mangan menjadi salah satu komoditas mineral paling strategis dalam pembuatan baterai untuk program mobil listrik. Beberapa faktor penolakan. Perusahaan pernah meninggalkan lubang tambang tanpa reklamasi. Pabrik semen ditolak dibangun di Luwuk yang merupakan areal sawah produktif sebab diperkirakan pabrik semen butuh air sebanyak 15.000 meter kubik per hari. Lengkololok, tempat eksploitasi tambang batu kapur, jaraknya 5 km dari Luwuk dan berada di ketinggian. Areal itu selama ini menjadi daerah perlindungan dan tangkapan air bagi warga Luwuk. Lokasi tambang batu gamping dekat dengan areal sawah dan masyarakat mengatakan sawah masih produktif 3 kali setahun. Tempat eksploitasi tambang batu kapur di Lengkololok jaraknya 5 km dari Luwuk dan berada di ketinggian ini biasanya menjadi tempat tangkapan dan perlindungan bagi warga setempat. Warga juga sudah berpikir untuk melakukan usaha yang bergerak di bidang perikanan, tambak dengan konsep agrowisata. Warga juga tidak percaya akan janji-janji manis perusahaan dan pemerintah Manggarai Timur. Warga juga mengatakan bahwa ini adalah warisan nenek moyang yang tidak dapat diperjualbelikan. Tetapi dari berbagai faktor penolakan dari masyarakat yang kontra,
masih ada beberapa masyarakat yang menjadi pihak pro. Menurut mereka, karena akan mendapatkan kompensasi sebesar 200 juta dan perbaikan rumah. Mereka mengatakan telah menerima uang pertama sebesar 10 juta dan sisanya akan dibayar pada tahap berikut. Selanjutnya, mereka akan mendapat perbaikan rumah sehingga mereka yang sudah setuju telah dipindahkan atau direlokasikan. Bukan ini saja, mereka juga akan mendapat ganti rugi atas lahan, kerusakan dan lainnya. Menurut mereka, dan mereka juga mengatakan telah menghitung keuntungan ekonomi jika pabrik dibangun dan mereka juga bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dampak, volume air akan berkurang ketika tambang mangan pernah beroperasi dan juga jika pabrik dibangun akan membutuhkan air sebanyak 15.000 kubik per hari. Maka akan sangat berpengaruh secara drastis terhadap ketersediaan air untuk sawah dan konsumsi warga negara. Dan penduduk juga akan direlokasikan. Karena masyarakat direlokasikan akan berdampak pada warga dan adat akan tercerabut dari tata nilai budaya Manggarai yang ditopang 3 tungku yakni Uma Peang, tanah ulayat atau kebun, Wai Teku, sumber air, dan Beok, kampung. Nilai-nilai tak terukur ini yang dikhawatirkan akan hilang jika pabrik datang. Fakta empiris bahwa warga tetap miskin. Karena tambang di Serise, warga tetap miskin dan pertanian tidak dapat berjalan karena debu mangan hasil tambang menutup tanaman pertanian warga. Dan pembangunan ini merupakan suatu kekeliruan sebab tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan dan hanya akan membuat overcapacity di industri ini semakin meningkat. Kesimpulan dan saran, masih ada beberapa pro dan kontra yang terjadi dalam pembangunan ini. Jika memang pembangunan ini terjadi, pemerintah harus melakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak akan banyak dampak-dampak buruk yang terjadi nantinya, dan pemerintah juga harus lebih berpikir mana yang baik dan tidak untuk warganya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan kasih komentarnya.